Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stisnu dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen Sartipi yang telah mengampu mata kuliah yaitu statistik. Pada kali ini kita akan membahas masalah modul 6 yaitu regresi berganda. Jadi persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai suatu perubahan tak bebas atau dependen dari nilai suatu atau lebih berupa bebas independen dalam hal regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara dua karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya terkait regresi sederhana, kita lihat contoh berikut ini. Seorang manajer elektronik ingin mengetahui apakah promosi dan harga pengaruh terhadap penjualan produk tersebut. Kita buat SL-nya dulu. Sini. Nah, ini itu penjualan Y, kemudian promosi X1, harga X2. Nah, kita buat Excel dulu. Setelah itu baru kita masuk ke SP. Baru masuklah cara menjalankannya, buka data baru pada SPSS. Kemudian setelah buka SPSS dulu. Nah, setelah itu masukkanlah lengkapi variabel view dan kemudian masukkan data pada editor. Nah, oke. Var nih, data editor. Var 1 penjualan. Penjualan var 1 penjualan tadi. Klik penjualan. Kemudian ada promosi. Kemudian var 3 itu harga. Nah, type itu kita ambil numerik, klik, pilih numerik. Oke, bawah numerik samakan numerik. Kemudian bawahin lagi numerik. Kemudian width itu 8. Yang 9 kita akan yang ke 8. 9 ganti angka 8 yang width itu. 8. Oke, kemudian ganti angka 8. Semua 8 semua. Tapi turunkan 8. 8. Oke, yang bawah juga turunkan angka 8. Kemudian desimal itu 0 semua. 0 semua udah. Kemudian geser ke label kosong. Non itu value non. Semua missing di non. Kemudian kolom, langsung kita fokus ke kolom. Nah, di kolom ini kita 19 ganti 9. 19, 9, 9 ganti 19. Naik 19. Kemudian yang bawahnya itu 8. Jadi kan turunkan 8. Kemudian bawahnya lagi 13. Naik 2 lagi. Nah, kemudian left itu kita ganti. Yang sebelahnya itu alihkan diganti center. Center dan center. Pilihan klik center. Semua center tiga-tiganya. Kemudian measure itu yang pertama nominal, yang kedua skala. Pilih skala. Yang ketiga skala. Nah, kemudian klik analis. Nah, kita masuk kepada analis. Oke. Setelah analis, masuk lagi ke linear. Regression, kemudian ke linear. Nah, maka akan terbuka. Setelah terbuka, kita masuk dependen itu penjualan, di dependen penjualan. Kemudian independen itu promosi dan harga. Promosi, kemudian kita harga. Oke. Kemudian
isi kolom untuk independen dengan variabel penjualan. Sedangkan kolom untuk independen, oke, harga udah. Kemudian klik tombol statistik. Klik tombol statistik. Nah, kemudian juga kita untuk ngeceknya lagi, diklik semuanya. Oke, klik semua. Kemudian setelah klik semuanya kita tekan continue. Oke. Nah, kita kemudian tekan plot untuk mengetahui. Oke, diklik histogram, kemudian setelah itu continue. Oke. Kemudian lihat save option. Kemudian kita option. Oke, dan 0,05.10. Oke. Masuklah ke continue nanti. Oke. Oke. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini sebagai contoh menggunakan regresi berganda. Nah, kita coba mencoba untuk mengerjakan soal yang mana soal tersebut itu ada di latihan 8, itu ada PT Maju Mundur atau yang dikenal dengan MMI. Lalu kita pelan-pelan dulu. Ada MMI, PT Maju Mundur. Beberapa bulan ke depan akan menggencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis datanya adalah sebagai berikut. Maka kita bikin Excel dulu. Kita bikin Excel dulu. Di input. Nah, kita kemudian klik dulu seperti ini. Nah, ini kita setelah itu kita copy masuk ke SPSS. Oke. Kemudian buka pada SPSS. Sama langkahnya. Lengkapi variabel view dan kemudian masukkan data pada editor. Yang mana nanti penjualan itu menjadi Y. Kemudian oke, copy. Masukkan ke ini di penjualan. Par 1 penjualan. Oke. Nah, ini menjadi penjualan. Kemudian yang bawah lagi promosi. Dan yang ketiga itu stand. Itu sebagai X2-nya stand. Nah. Oke. Udah. Kemudian selanjutnya sama langkah seperti tadi itu. Yaitu 8 byte to 8. Diubah menjadi 8 byte to byte. Turunkan menjadi 8. Kemudian bawahnya juga 8 sama. Kemudian bawahnya juga 8 sama. Desimal 0 semua. Oke, kemudian value none. Kemudian lagi missing juga none. Kolom 19, yang pertama 19, yang 9 diganti angka 19, naik. Kemudian yang bawahnya 8. Kemudian lagi yang bawahnya lagi 13. Naik ke 13. Yang yang pertama left diganti center, semua ganti center semua. Oke, center semua oke. Kemudian yang measure pertama nominal. Kemudian kedua skala, 3 skala. Nah, kemudian klik analis. Regression, masuk regression, kemudian linear. Oke, klik sudah. Nah. Kemudian klik linear. Maka akan muncul linear progression. Linear progression. Klik linear. Nah, kemudian analis. Klik analis. Analis, regression linear. Masih gangguan ya? Oke, ada kendala sebentar. Ini udah betul.
Penjualan, promosi, harga, numerik semua 88 semua. Stand juga 8 itu. Oke, linear. Kemudian yang pertama setelah masuk itu linear tuh, setelah masuk linear, maka masukkan ke dependen itu penjualan. Kemudian masuk ke independen itu promosi dan stand. Promosi dan stand udah masuk, oke. Setelah itu baru kita isikan kolom untuk pendapatan, oke. Kemudian kita tombol statistik. Nah, oke. Klik semuanya. Oke. Baru kita continue sama estimasi continue. Oke. Nah, setelah continue maka dia akan muncul nanti dependen. Lalu plotnya kita klik juga untuk ngecek juga. Nah, kita di histogramnya diklik, kemudian continue. Oke. Kemudian option untuk pengecekan 0,5 atau sama 10. Kemudian setelah itu udah include instant expression, oke. Kemudian continue. Kemudian setelah itu oke lagi. Oke. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Ya. Akan kita dapatkan skala seperti ini. Nah, kita bisa hasil seperti ini. Kita coba. Kemudian kita langkah yang kepada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu yang mana suatu perusahaan memiliki data usia atau income sales person dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk prediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Ini kita bikin tabel lagi. Kita bikin tabel lagi seperti ini. Yang mana kita bikin tabel lagi, data dulu, input dulu datanya. Tabel yaitu usia itu X1, masuk usia. Kemudian pengalaman kerja X2, income Y. Nah, setelah itu sama langkah-langkah yang kita lakukan juga sama. Pertama, buka pada SPSS, ini kan. Setelah itu baru buka SPSS. Nah, kemudian lengkapi variabel. Lengkapi variabel view. Masukkan data pada editor, yaitu yang pertama variabel pertama itu penjualan. Copy dulu. Ini dipindahkan. Y itu yang pertama dari penjualan. Y variabel pertama itu nanti masuknya ke income itu Y. Copy, oke. Kemudian masuk lagi variabel 2 income. Variabel kedua itu adalah X1 itu usia, variabel 2 usia, variabel 2 usia, variabel 3 itu pengalaman kerja. Nah, variabel 3 variabel 1 itu income, variabel 2 itu usia, variabel 3 itu pengalaman kerja. Kita klik pengalaman kerja. Sama langkah-langkahnya. Sebelahnya numerik semua kita bikin typenya. Kemudian bikin numerik semua, yang usia juga numerik. Kemudian harga juga numerik. Kemudian width-nya bikin 8 semua, 10 turunkan dari 8. Kemudian 8, kemudian 8 semua. Desimalnya itu kosong semua. Ya, oke. Setelah itu labelnya kosongkan. Kemudian value-nya nona semua. Missing-nya juga sama nona semua. Kemudian kolomnya kita isi yang penjualan 19. Naik menjadi 19. Oke. Kemudian promosi 8. Kemudian harga itu 13. Diturun di 13. Nah, kemudian alihkan itu menjadi center. Dibikin center semua. 3 center semua. Sama center semua. Misur untuk penjualan itu menggunakan nominal. Tetapi untuk promosi menggunakan skala. Nah, kemudian harga juga itu promosi, kemudian untuk pengalaman kerja juga menggunakan skala. Nah, oke.
Klik analis. Oke, analis kita balik regression linear. Nah, setelah itu akan muncul itu ada muncul namanya nanti muncul ada income. Untuk dependent itu income, kemudian independent itu ada usia sama pengalaman kerja. Usia sama pengalaman kerja. Usia dulu sama pengalaman kerja. Oke. Setelah itu baru kita klik tombol statistik. Nah, statistik, kemudian kita klik, kemudian kita klik semua model play, fit, sequencing, description, part and partial question, kemudian call-in, arti diagnosa juga klik, kemudian kita juga klik continue, kemudian kita cek plotnya, kemudian intake histogramnya kita klik untuk continue, kemudian kita juga optionnya kita cek, sudah 0,05 sampai 10. Kemudian setelah itu, udah itu baru include constant in equation juga kita klik. Kemudian continue kita klik lagi. Maka hasilnya akan muncul nanti. Oke, akan muncul hasilnya. Nah, ini kan ketahuan. Di sini hasilnya akan muncul. Sekarang juga akan muncul. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, oke. Nah, hasil yang kita dapatkan seperti ini. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Disney yang saya cintai, demikianlah modul 6 dari MK Statistik untuk melengkapi yaitu tugas UAS yang diperintahkan kepada mahasiswa Disney Hybrid 2. Terima kasih pada sahabat-sahabat Disney dan terima kasih juga kepada Pak dosen. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain kali bisa kita ulang secara mungkin berkala secara kontinu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.